Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada siang hari yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan suatu tausiah yang berkenaan dengan hujan yang terkadang turun dalam waktu yang lama, berhari-hari dalam suatu negeri. Apa yang harus kita lakukan tatkala hujan turun terus-menerus? Sebelumnya kita harus mengetahui bahwasanya hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas dunia ini. Oleh sebab itu dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan nikmat yang besar ini, yakni nikmat hujan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadar." Dan sesungguhnya telah kami turunkan air dari langit dengan ukurannya, dengan kadarnya. "Wa askannahu fil ardi." Lalu kami diamkan air itu di muka bumi. "Wa inna 'ala zahabin bihi laqadirun." Dan sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, Maha berkuasa untuk menghilangkan air tersebut dari muka bumi. Jadi Allah mengingatkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hujan dari langit dengan kadarnya, dengan ukurannya masing-masing. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan air tersebut dari muka bumi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan nikmat air ini dan juga menjelaskan apa di antara fungsi daripada air. Allah berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'a." Dan Allah turunkan air dari langit untuk kalian, liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kalian dengannya. Kemudian juga Allah mengingatkan kita dan mendorong kita untuk memikirkan air yang turun dari langit ini. Afara'aitumul maa'a allazi tashrabun? Apakah kalian tidak memperhatikan air yang kalian minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari langit dengan kekuasaan kalian, ataukah kami yang menurunkannya dengan kekuasaan kami? Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang di suatu negeri turun hujan yang terus-menerus sehingga terjadi banjir, terjadi bencana, terjadi longsor, terjadi genangan air di mana-mana sehingga membuat susah sebagian daripada penduduk yang tinggal di tempat tersebut. Apa yang harus kita lakukan tatkala air turun dalam jumlah yang sangat banyak dan dalam waktu yang lama, mungkin sampai seminggu atau lebih, apalagi di negeri kita yang curah hujan airnya sangat tinggi? Apakah kita menyalahkan air karena ada aktivitas kita yang terhenti dengan adanya hujan yang turun dari langit? Ataukah ketika ada acara-acara besar kemudian kita khawatir ada hujan yang turun, lalu kita panggil pawang hujan untuk menghentikan hujan tersebut? Apakah begitu sikap kita sebagai seorang muslim? Tentu tidak. Kita sebagai seorang muslim tentu mengetahui bahwasanya dalam hal apapun dalam kehidupan kita ini harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita wajib untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ada peristiwa ataupun masalah yang kita hadapi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang menceritakan tentang ada seorang sahabat dari Arab Badui yang datang ke hadapan Rasulullah SAW untuk melaporkan tentang paceklik yang menimpa di negerinya. Kemudian dia meminta Rasulullah SAW untuk mendoakan agar Allah turunkan hujan di negerinya. Dan Rasulullah berdoa. Kemudian air langsung turun dari langit, hujan langsung turun dari langit. Kemudian pada minggu berikutnya ada yang datang lagi kepada Rasulullah SAW melaporkan bahwa negerinya sudah tergenang dengan air semua. Lalu Rasulullah SAW berdoa agar hujan itu dialihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar negeri beliau. Diceritakan anna rajulan dakhala yaumal jumu'ah, bahwasanya ada seseorang yang masuk ke Masjid Nabawi pada hari Jumat, min babin kana wijahal mimbar, dari pintu yang ada di hadapan mimbar. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub, dan saat itu Rasulullah SAW sedang berdiri untuk menyampaikan khutbah. Ada seseorang laki-laki yang datang ke Masjid Nabawi pada hari Jumat.
Ya, dan dia masuk dari pintu yang ada di depan mimbar Rasulullah SAW. Dan saat itu Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah Jumat. Fastaqbala Rasulullah SAW qa'ima. Maka lelaki tersebut menghadap kepada Rasulullah SAW dengan berdiri. Faqala, maka ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil mawashi. Kata ia mengadukan keadaan kampungnya, sekarang di kampung saya wahai Rasulullah, binatang-binatang ternak telah mati. Wan qata'atis subul, dan jalan-jalan telah terhenti, tidak bisa lagi melakukan perjalanan karena hewan yang dijadikan sebagai tunggangan seperti onta sudah mati karena tidak ada bahan-bahan makanan yang akan dimakannya, sehingga penduduk negeri tersebut tidak bisa lagi melakukan perjalanan ke tempat yang mereka inginkan. Kemudian kata laki-laki tersebut, fadu'ullaha yughithuna. Maka wahai Rasulullah SAW, berdoalah engkau kepada Allah SWT agar Allah SWT membantu kami, menolong kami di saat kami sedang paceklik. Kemudian qala, Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, beliau berkata, farafa'a Rasulullah SAW yadaihi. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Faqala, lalu beliau berkata, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, berilah kami air, berilah kami minum. Ya Allah, berilah kami minum. Ya Allah, berilah kami minum. Jadi beliau berdoa sebanyak 3 kali. Doanya adalah Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Kemudian apa yang terjadi? Qala Anas Ibnu Malik yang meriwayatkan kisah tersebut, beliau berkata, wala wallahi, demi Allah, ma nara fis sama'i min sahabin wala qaz'ah. Di langit saat itu kami tidak melihat ada awan, wala qaz'ah, kami tidak ada melihat mendung, ya, wala syai'a, dan kami tidak melihat apa-apa di langit saat itu. Artinya di saat Rasulullah SAW berdoa itu, langit sedang dalam keadaan cerah-cerahnya, tidak ada awan, tidak ada mendung, tidak ada kabut yang mengandung hujan dan sebagainya. Wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala darin, dan antara kami dengan gunung Sala' tidak ada rumah dan tidak ada negeri, tidak ada kampung. Jadi tidak ada yang menghalangi pandangan mereka dari melihat awan. Ya, jadi saat itu negeri Madinah itu sedang terang benderang, sedang cerah cuacanya. Qala Anas berkata, fatala'at min wara'ihi sahabatun mislu tursi. Setelah Rasulullah SAW berdoa meminta hujan kepada Allah SWT, maka muncullah dari balik gunung itu sahabah, yaitu awan, mislu tursi, seperti perisai. Yakni maksudnya bukan awan seukuran perisai, tetapi awan yang bentuknya seperti perisai, yakni awan yang bentuknya bulat, awan yang mengandung hujan dan bentuknya bulat seperti perisai. Falamma tawassatatis samaa intasharat summam tarat. Ketika awan tersebut berjalan menuju tengah-tengah langit, kemudian dia menyebar, intasharat summam tarat, kemudian menurunkan hujan yang deras. Faqala, dia berkata, Anas bin Malik, wallahi, demi Allah, ma ra'ayna syamsa sittan, demi Allah kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Artinya selama 6 hari terus turun hujan. Nah, ini kisah yang pertama, bagian pertama dari kisah, yaitu seorang sahabat dari kalangan Badui datang ke masjid Rasulullah SAW mengadukan tentang keadaan negerinya, di mana tanaman-tanaman telah kering, hewan-hewan ternak telah mati, mereka sudah terhenti jalannya karena tidak ada lagi hewan yang bisa ditunggangi karena hewan-hewannya sudah mati. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW berdoa memohonkan hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk penduduk negeri tersebut. Kemudian Anas mengatakan saat itu kota sangat cerah, kota Madinah sangat cerah, tidak ada awan, tidak ada mendung. Tapi kemudian dari balik gunung Sala' muncul awan seperti perisai, bulat seperti perisai. Lalu awan tersebut berjalan ke tengah-tengah langit, kemudian menyebar dan menurunkan hujan yang sangat deras. Sampai-sampai hujan tersebut tidak berhenti selama 6 hari. Kemudian pada Jumat yang berikutnya diceritakan oleh Anas bin Malik, summa dakhala rajulun min zalikal bab fil jum'atil muqbilah. Kemudian masuklah laki-laki dari pintu tersebut pada Jumat berikutnya. Jadi setelah sepekan turun hujan terus menerus, maka ada seseorang yang masuk lagi ke Masjid An-Nabawi pada Jumat yang berikutnya. Wa Rasulullah SAW qa'imun yakhutub, dan saat itu Rasulullah SAW sedang berdiri untuk menyampaikan khutbah Jumat. Fastaqbalahu qa'iman, lalu laki-laki tersebut menghadap kepada Rasulullah SAW dengan keadaan berdiri. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, halakatil amwal, sekarang harta benda telah binasa. Karena saking banyaknya hujan, harta benda telah binasa. Mungkin juga ya hewan ternaknya karena banyaknya hujan terendam air akhirnya binasa ya. Wan qata'atis subul, jalan-jalan sekarang juga sudah terputus karena mungkin ada lumpur sehingga mereka tidak bisa pergi ke arah yang mereka tuju ya. Fad'ullaha yumsikuha, maka berdoalah engkau kepada Allah wahai Rasulullah agar Allah menahan hujan. Jadi orang ini meminta kepada Rasulullah SAW untuk berdoa kepada Allah SWT agar menahan hujan. Qala, Anas berkata, farafa'a Rasulullah SAW yadaihi, lalu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Summa qala, kemudian beliau berkata, Allahumma hawalaina, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami. Hawalaina di sekitar kami. Wala alaina, dan jangan engkau turunkan hujan di atas kami karena kami sudah hujannya sudah tercukupi. Allahumma alal akam, ya Allah turunkanlah hujan di atas bukit-bukit. Wal jibal, ya di gunung-gunung. Wal ajam, di gundukan-gundukan tanah. Waz zirab, ya waz zirab, dan juga di tempat yang penuh dengan air ya. Wal audiyah, dan juga di lembah-lembah. Wa manabitas syajar, dan juga wa manabitis syajar, dan juga di tempat-tempat tumbuhnya pohon. Jadi Rasulullah SAW ketika seseorang datang agar memohon kepada Allah SWT supaya menghentikan menahan hujan, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Allahumma hawalaina, ya Allah turunkanlah hujan ya di sekitar kami, ya di sekitar kami. Karena kita sebagai kaum muslimin ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan nikmatnya berupa hujan kepada kita, maka hendaklah kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala alihkan hujan tersebut di tempat lain, di tempat yang belum hujan, sehingga tempat lain juga ya mendapatkan hujan, lalu tumbuh tumbuh-tumbuhan, dan itu akan mendatangkan kesejahteraan bagi bagi seluruh penduduk negeri ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, Allahumma hawalaina la alaina, jangan turunkan hujan itu di atas kami, karena kalau diturunkan di atas kami lagi, maka ya akan ada kesulitan yang akan kami hadapi, mungkin banjir, mungkin kehilangan harta benda, mungkin kehilangan hewan ternak, kehilangan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kemudian kata Rasulullah SAW, alal akam, yaitu di atas ya bukit-bukit, alal akam, di atas bukit-bukit kecil ya. Kemudian wal jibal, dan juga di atas gunung. Kita mengetahui bahwasanya air itu turun di gunung, kemudian itulah yang kita minum sehari-hari dalam kehidupan kita ya, air yang turun dari gunung ya. Gunung itu menyimpan air yang sangat banyak dan itu dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian kata Rasulullah SAW, wal ajam, yaitu di atas gundukan-gundukan tanah ya. Wazirab, dan juga di atas azirab artinya gundukan-gundukan atau gunung-gunung kecil ya. Ya, wazirab artinya gunung-gunung kecil. Dikatakan wazirab jam'u zarbin. Zirab adalah jamak dari zarab, wa huwa jabalun munbasitun 'alal ardi, ya, yaitu gunung yang terhampar di atas muka bumi, gunung-gunung kecil yang terhampar di atas muka bumi ya. Wal audiyah, juga di lembah-lembah. Wa manabitis syajar, juga di tempat-tempat tumbuhnya pohon. Ya, ini doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihentikan hujan dari negeri tersebut. Yaitu apa? Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma alal akami wal jibali wal ajami wal zirabi wal audiyati wa manabitis syajar. Ya. Kemudian kata Anas, fanqata'at, maka setelah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT, maka terhentilah hujan. Ya. Wa kharajna namshi fi syamsi, dan kami keluar berjalan di bawah cahaya matahari, sudah kering. Ya, qala Syarik, maka berkata Syarik yang menerima hadis ini dari Anas, fasa'altu Anas bin Malik, maka saya bertanya kepada Anas bin Malik, ahwar rajulul awal, apakah laki-laki yang meminta agar Allah menahan hujan, apakah dia juga laki-laki yang pekan lalu meminta agar Allah menurunkan hujan? Kata Anas, la adri, saya tidak mengetahui. Hadis yang mulia ini mengkisahkan kepada kita
suatu kisah yang sangat besar faidahnya bagi kehidupan kita ini, bahwa ada orang yang meminta kepada Rasulullah SAW supaya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan karena negerinya paceklik, kekeringan, hewan-hewan ternak mati, tumbuh-tumbuhan mati, ya mungkin juga manusia akan kelaparan karena tidak ada air yang turun dari langit. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah terima doa beliau. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah SAW secara langsung. Ya, dan ada doa manusia yang diterima oleh Allah secara langsung. Dan ini menunjukkan mukjizat Rasulullah SAW. Rasulullah berdoa dan langsung Allah terima doa yang beliau panjatkan tersebut. Kemudian turunlah hujan selama 1 pekan. Tidak berhenti hujan turun di kota Madinah, bahkan juga di negeri orang Arab Badui tersebut. Ya. Kemudian pada minggu berikutnya orang Arab tersebut datang lagi, atau orang Arab yang lainnya datang lagi, dan beliau menceritakan bagaimana keadaan negerinya. Sekarang jalan-jalan terputus, kemudian juga harta benda banyak yang sudah rusak karena saking banyaknya air yang turunnya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan permintaan orang tersebut agar Allah menahan hujannya. Rasulullah berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami. Rasulullah SAW tidak meminta Allah SWT agar menghentikan hujan. Tidak, kata Rasulullah, ya Allah turunkan hujan di sekitar kami. La alaina, jangan engkau turunkan di atas kami. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya Allahumma alal akami wal jibal. Ya Allah di tempat-tempat, ya di bukit-bukit dan juga di gunung-gunung, ya, dan juga di gundukan-gundukan, di lembah-lembah dan juga di tempat-tempat tumbuhnya pohonnya. Nah, dalam kehidupan kita ini terkadang kita lihat, ya, ada orang yang ketika ingin melakukan suatu acara, dia panggil pawang hujan, ya, untuk memindahkan hujan dari tempat acara tersebut ke tempat yang lain, dan lalu dilakukan ritual-ritual tertentu. Nah, ini tentu suatu hal yang berlawanan dengan akidah kita sebagai umat Islam, ya. Kita mengetahui bahwasanya hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita pantas untuk menahan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dari langit? Tentu itu suatu hal yang tidak boleh kita lakukan, ya. Nah, ini tidak boleh, ya. Di beberapa tempat negeri kita masih ada orang-orang yang memanggil pawang hujan, ya. Dia sebenarnya tidak berkuasa untuk memindahkan, ya, hujan tersebut dari tempat tersebut ke tempat yang lain, ya. Dan kita tidak boleh melakukan hal tersebut, ya. Kita jangan sampai menjadi hamba yang menyombongkan diri di hadapan Allah SWT, ya. Hujan Allah turunkan sebagai rahmat. Apakah kita pantas untuk menolak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Atau selain memanggil pawang hujan, masih banyak yang melakukan acara-acara lain. Ada yang masukkan garam ke dalam tungku api, ya, supaya hujan berhenti. Ada yang memukul benda-benda tertentu dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang tidak, ya, dibenarkan dalam akidah kita sebagai kaum muslimin. Kalau ada hujan yang turun terus-menerus, maka hendaklah kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya ulangi doanya. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wal jibali wal ajami wal zirabi wal audiyati wa manabit syajar. Semoga kalau kita berdoa kepada Allah SWT dengan doa ini, Allah Subhanahu wa taala, ya, menghentikan hujan dari tempat kita dan memindahkannya ke tempat lain yang memerlukan hujan, ya, sehingga kesejahteraan di negeri kaum muslimin berlimpah di negeri manapun, ya, hujan tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita, ya, terus memperdalam, ya, ilmu kita, pengetahuan kita tentang akidah yang sahih, akidah yang benar. Semoga kita menjadi orang-orang yang terjaga, ya, dari berbagai macam penyimpangan, dari berbagai macam kesalahan, khusus dalam akidah, karena sesungguhnya akidah ini adalah hal yang paling prinsip, hal yang paling pokok di dalam kehidupan seorang muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.